Multifungsi ABRI, semuanya kita, ada bencana kita di situ, ya kan? Jadi dipastikan tidak akan ada super. Tidak bakal. Gimana kita negara demokrasi kok? Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang secara tiba-tiba menaikkan pangkat militer sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel langsung menyulut gelombang kritik. Banyak pihak menilai keputusan ini bukan lahir dari sistem penilaian berbasis prestasi atau meritokrasi, melainkan lebih bernuansa politis. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Haryanto memberikan pembelaan atas kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya. Ia menyebut bahwa promosi dari mayor menjadi letnan kolonel itu merupakan bentuk apresiasi atas kiprah Teddy di lingkungan militer. Menurutnya, dedikasi yang ditunjukkan Teddy dinilai layak mendapatkan penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat atau yang dikenal dengan istilah KPRP atau kenaikan pangkat reguler percepatan. Haryanto juga menambahkan skema seperti ini bukanlah hal baru, karena Mabes TNI kerap memberikannya kepada prajurit yang dianggap berjasa besar terhadap institusi maupun negara. Yang jadi sorotan Panglima TNI Jenderal Agus justru memilih bungkam soal kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya. Padahal, keputusan ini tentu tak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya. Mengingat, Teddy kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Situasi ini semakin menarik perhatian publik karena bertepatan dengan langkah DPR yang tengah mendorong pengesahan RUU TNI, sebuah regulasi kontroversial yang dinilai bisa membuka jalan bagi kembalinya dui fungsi ABRI, warisan khas era Orde Baru. Menariknya, Jenderal Agus sendiri pernah menyampaikan pandangannya soal isu dui fungsi tersebut pada tahun 2024 lalu. Polemik seputar promosi pangkat Teddy Indra Wijaya yang selama ini lebih dikenal sebagai Mayor Teddy muncul karena ia belum pernah menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando atau Sesko TNI. Beberapa kalangan bahkan menyebut keputusan tersebut bisa melukai rasa keadilan di kalangan prajurit lainnya. Pasalnya, selama ini Teddy tak pernah menjalankan peran sebagai tentara aktif di lapangan seperti prajurit pada umumnya. Dasar dari kritik tersebut mengacu pada Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018. Dalam aturan itu disebutkan bahwa mengikuti pendidikan Sesko menjadi syarat utama bagi perwira menengah yang ingin naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah transisi dari pangkat mayor ke letnan kolonel yang mewajibkan kelulusan dari Sesko atau pendidikan setara. Dengan pertimbangan itulah banyak pihak merasa promosi Mayor Teddy ke Letkol tampak janggal dan sulit diterima logika. Terus kalian mau nyebut fungsi ABRI, udah multifungsi sekarang. Kita jangan. Jenderal Agus pernah menyampaikan bahwa saat ini TNI telah bertransformasi menjadi angkatan bersenjata multifungsi, bukan lagi institusi dengan dui fungsi sebagaimana yang dikenal pada era Orde Baru. Pernyataan itu ia lontarkan sebagai respon atas kegelisahan publik terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun alih-alih meredahkan kekhawatiran, pernyataan Panglima tersebut justru menuai gelombang kritik. Banyak pihak menilai bahwa dalam sistem demokrasi seperti yang dianut Indonesia, militer seharusnya tidak mencampuri urusan sipil. Harus ada pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer. Salah satu suara lantang yang mengkritisi pernyataan Jenderal Agus datang dari Muhammad Haripin, peneliti pertahanan dan keamanan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ia menilai pernyataan Panglima TNI tersebut sangat gegabah. Menurutnya, menyebut TNI sebagai lembaga dengan banyak fungsi justru membuka jalan kembali bagi peran-peran militer yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Masa di mana militer ini menjalankan fungsi di luar tugas pokok pertahanan dan banyak penyimpangan yang terjadi. Tak hanya itu, Gufron Mabruri, Direktur LSM Imparsial, juga turut melontarkan kritik. Menurutnya alih-alih membuat pernyataan yang bisa memicu kontroversi, sebaiknya Panglima TNI lebih fokus untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah reformasi militer yang hingga kini belum juga tuntas. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi TNI yang kerap melanggar batas kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk soal makin meluasnya peran militer di ruang-ruang sipil. Jadi dipastikan tidak akan ada super. Tidak bakal. Gimana kita negara demokrasi kok? Dan ya, hari-hari ini DPR telah mengesahkan RUU TNI yang dinilai membuka kembali jalan bagi dui fungsi ABRI.
Situasi ini pun memicu keresahan di tengah masyarakat. Banyak yang khawatir nilai-nilai warisan Orde Baru tengah coba dihidupkan kembali. Bahkan, tak sedikit yang mulai menyebut bahwa bayang-bayang Orde Baru Jilid 2 mulai terlihat di panggung kekuasaan Indonesia. Tapi sebenarnya, kenapa isu dui fungsi ABRI begitu menakutkan? Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dui fungsi ABRI adalah salah satu ciri khas pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Sebuah era ketika kekuasaan dijalankan secara otoriter dan ruang-ruang demokrasi masyarakat nyaris hilang. Lewat konsep dui fungsi ini, militer tak hanya mengurusi pertahanan negara, tapi juga ikut mengatur urusan sipil dan pemerintahan. Inilah yang membuat publik khawatir, karena bila konsep ini kembali dihidupkan, potensi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak asasi manusia, serta kembalinya sistem otoriter bukanlah hal yang mustahil. Kekhawatiran masyarakat juga muncul karena aparat bersenjata dianggap terlalu keras bila terlibat langsung dalam urusan sipil. Ketika posisi-posisi penting di pemerintahan didominasi oleh kalangan militer, maka ruang bagi partisipasi warga sipil pun makin menyempit. Inilah sebabnya gelombang penolakan terhadap RUU TNI terus bergulir. Bahkan dalam beberapa kasus, penolakan ini berubah menjadi aksi nyata, termasuk insiden penggerebekan hotel tempat para anggota DPR membahas RUU tersebut secara tertutup. Namun berbeda halnya dengan Panglima TNI kita, Jenderal Agus Subianto. Sejak tahun 2024, ia sudah sempat menyinggung soal konsep dui fungsi, isu yang kini justru memicu kegelisahan publik. Pernyataannya waktu itu kini menjadi sorotan, karena dianggap ikut membuka jalan bagi polemik yang sedang memanas. Dampaknya, berbagai tindakan Jenderal Agus maupun kebijakan yang diambil oleh institusi TNI mulai diperhatikan secara kritis oleh masyarakat. Tidak sedikit yang mempertanyakan arah kepemimpinan dan posisi TNI dalam landscape demokrasi Indonesia saat ini. Salah satu kontroversi yang sempat ramai diperbincangkan publik muncul saat layanan katalog pengadaan pemerintah atau LKPP tahun 2025 bocor ke tengah masyarakat. Yang menjadi sorotan adalah adanya item pengadaan pakaian dalam untuk prajurit TNI dengan nilai yang cukup mencengangkan, mencapai 172 juta rupiah. Banyak warga menilai, kebutuhan pribadi seperti ini seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing prajurit, bukan dibebankan pada anggaran negara. Terlebih lagi, isu ini mencuat di tengah kekhawatiran masyarakat atas defisit APBN dan seruan efisiensi anggaran pemerintah. Satu hal lagi yang tak luput dari sorotan publik soal Panglima TNI Jenderal Agus Subianto adalah jumlah kekayaannya. Bayangkan saja, pria kelahiran 5 Agustus 1967 ini tercatat memiliki harta mencapai 19,5 miliar rupiah. Angka yang cukup mencengangkan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar kekayaan Jenderal Agus berasal dari aset berupa tanah dan properti. Diketahui, pria asal Cimahi, Jawa Barat ini memiliki setidaknya 11 bidang tanah dan bangunan, dengan total nilai mencapai 16,3 miliar rupiah. Menariknya, 3 dari aset tersebut memiliki nilai yang terbilang luar biasa. Salah satu aset tersebut adalah sebidang tanah seluas 1.184 meter persegi yang berlokasi di Kota Bogor, dengan nilai sekitar 2,1 miliar rupiah. Kemudian, ada pula tanah seluas 710 meter persegi di Cimahi, yang ditaksir senilai 2,4 miliar rupiah. Namun yang paling mahal adalah properti di Kota Bandung, sebidang tanah seluas 2.000 meter persegi, yang nilainya mencapai 3,3 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2024, Jenderal Agus juga melaporkan kepemilikan 1 unit mobil pribadi yang terparkir di garasinya. Mobil tersebut adalah Nissan keluaran 2011 dengan nilai sekitar 70 juta rupiah. Di luar aset fisik, perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini juga tercatat memiliki kas, setara kas, dan harta bergerak lainnya dengan total nilai 3,2 miliar rupiah. Namun sejatinya tak begitu mengejutkan jika seorang Panglima TNI sekelas Jenderal Agus Subianto memiliki kekayaan yang tergolong besar. Latar belakang karirnya sebagai lulusan Akademi Militer tahun 1991 menunjukkan bahwa ia telah menempuh perjalanan panjang di berbagai posisi penting dalam tubuh TNI. Pengalaman dan penugasan strategisnya bukanlah hal sepele. Buktinya, antara tahun 2017 hingga 2018, ia pernah dipercaya memimpin Korem 132 Tadulako sebagai komandan.
Tak lama berselang di tahun 2019, ia pun kembali mendapat amanah besar dengan menjabat sebagai Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, sebuah posisi penting dalam struktur Komando TNI Angkatan Darat. Bahkan pada tahun 2020, namanya semakin menonjol ketika dipercaya menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas-Pampres, unit elit yang bertanggung jawab langsung atas keselamatan kepala negara.